untuk jadi perjalanan kita itu bukan untuk menuju surga, karena memang dalilnya tidak ada dalil kita berasal dari surga, tapi surga itu sebagaimana dijelaskan oleh Abah hanyalah perjalanan, ya, hanyalah perjalanan kita dalam tubuh kita. Jannatul ma'wa itu adalah, makanya tadi kalau Allah bicara tentang dipan dari emas, bidadari, semua tentang itulah jannatul ma'wa. Sebetulnya kenikmatan-kenikmatan jisim yang Anda akan nikmati hari ini atau Anda tidak nikmati hari ini. Bagi yang Anda di neraka ya tidak menikmatinya, tentu saja dari semua, ya. Tetapi sesungguhnya itulah jannatul ma'wa. Maka bidadari apa semua ini ya harus dirubah paradigmanya. Tadi jangan lagi kita menciptakan surga yang sebagaimana surganya orang Hindu, sawarga loka tadi semua. Betul, dalam surga kita pun raditu billahi robba wa bil islam wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, Mas Bambang, Mas Ridwan, dan Mas Irfan, dan teman-teman semua di seluruh Nusantara, dan juga sahabat-sahabat yang di Sabah, yang di Singapura dan Malaysia. Alhamdulillah pagi hari ini ya Abah diingatkan oleh teman-teman tadi ya untuk melanjutkan kajian kita ya. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menyadari tentang siapa diri kita ini dan untuk apa kita berada di alam dunia ini dan kemana tujuan kita. Maka pada pagi hari ini sebagaimana pertanyaan Abah akan lanjutkan Mas Bambang dan teman-teman adalah yang berkaitan bahwa tujuan perjalanan hidup kita manusia itu adalah bukan sorga ya. Nah ini kita harus sudah mulai meluruskan tadi semua. Karena tidak ada dalil bahwa kita berasal dari sorga dan kita akan kembali ke sorga. Tapi sorga itu adalah sesuatu yang akan kita lewati ya. Karena pada dasarnya yang dikehendaki oleh Allah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, adalah bahwa kita diminta oleh Allah ya, asalnya berasal dari Allah, kita semua milik Allah dan kita wajib kembali kepada Allah. Nah ada yang bertanya dari Mas Irfan, kalau seandainya kita hanya tujuannya kepada Allah, apakah kita bisa mendapatkan surga dan dunia? Ya tentu. Karena seolah-olah yang lain itu adalah hanya selain Allah. Kalau engkau sudah bersama Allah, maka selain Allah akan bersamamu. Ya. Tapi kalau seandainya Mas Irfan bersama yang selain Allah, justru Allah tidak bersamamu. Bahkan yang selain Allah itu bahkan sangat jauh dari kita. Inilah yang diajarkan guru agung kami, pengarsa Abah, Syekh Ahmad Sohibul Wafatilajul Arifin. Tadi. Carilah pemiliknya. Tadi. Dunia ada pemiliknya, uang ada pemiliknya, kehidupan ada pemiliknya. Bahkan kematian juga ada pemiliknya. Maka jadikan tujuan perjalanan kita adalah Sidrah al-Muntaha. Dan itulah kan yang Allah katakan dalam Al-Quran. Baginda Nabi pun di penghujung perjalanannya adalah Sidrah al-Muntaha. Sidrah itu adalah kesadaran, ya. Al-Muntaha adalah di penghujung, artinya adalah kesadaran yang tertinggi pada diri kita. Itulah yang disebutkan Sidrah al-Muntaha. Dan semua Rasul adalah di penghujungnya adalah Sidrah al-Muntaha. Nah ini yang Mas Bambang, ya Mas Irfan. Jadi jangan menjadikan surga adalah tujuan tadi semua, karena surga itu akan akan kita lewati. Karena surga itu adalah sebenarnya kalau difahami adalah yang dijelaskan oleh Tuan Abdul Qadir adalah hanyalah etapa atau rest area yang akan kita lewati. Dan juga nerakanya, ada surga ada neraka. Karena
itulah makanya kenapa di alam ini semuanya berpasangan. Ada atas, ada bawah, laki-laki, perempuan, ada menangis, ada tersenyum, ya. Ada untung, ada rugi, ada dunia, ada akhirat, dan ingat itu, ya. Dalam kacamata ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, segala yang masih dua itu belum, berarti semuanya masih di sini konsepnya. Anda tidur di sini, bangun pun di sini, ya. Maka Anda tidur di sini hari Rabu, bangun pun hari Kamis di sini. Maka Anda pun hidup di sini, nah mati pun di sini. Nah, kemudian bangkit pun di sini. Kalau belum roji'un, ya. Nah, inilah tentang surga, tentang neraka yang harus difahami. Maka tidak ada salafus soleh. Maka kenapa kayak orang kayak Robiah Adawiyah ya berkata tadi, kalau seandainya tujuan ibadahku adalah surga, ya Allah masukkan aku ke dalam neraka. Tadi semua. Nah, inilah yang harus difahami ya. Dan memang di dalam satu-satunya ayat Mas Bambang, Mas Irfan, di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, itulah satu-satunya ayat tujuan perjalanan. Tetapi Allah memanggilnya bukan ruh, tetapi adalah nafs. Artinya berarti sesungguhnya surga dan neraka itu akan kita alami dalam kehidupan. Tadi semua. Makanya Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Ya. Allah hanya mengundang nafsul mutmainnah, bukan nafsul amarah, bukan nafsul lawamah, bukan nafsul mulhimah. Karena kalau sudah nafsul mutmainnah di alam arwah, berarti ruh itu akan otomatis seperti benda. Barang ini kan jatuh ke bawah. Itu karena ada gaya sentrifugal, ya. Maka di situ inilah Allah luar biasa ya, menyiapkan ilmu pengetahuan ya dari kepada kita. Maka segala apa yang Allah nampakkan di alam dunia ini adalah sebetulnya firman Allah di dalam Al-Quran. Makanya sanurihim ayatina fil afaq, dan telah kunampakkan ayat-ayatku di alam. Maka Allah bicara tentang tadi amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, sama saja seperti dunia ini juga, karena tubuh kita adalah mulki, alam dunia ini pun mulki. Maka untuk melihat apa yang terjadi di alam kabir itu cukup sebetulnya melihat apa yang di alam sogir ini. Kayak kita ini kayak kata Abah remote control ya, dari segala. TV itu bisa bergerak dengan remote control, bisa ganti program dengan remote control. Berarti kita lah sebetulnya remote controlnya. Nah ini ya, nah contoh dalam ilmu pengetahuan. Sebelum benda itu jatuh keluar angkasa, maka ada dua gaya, disebut gaya sentrifugal, ada gaya sentripetal. Sebuah benda itu akan jatuh ke bawah pada batasan atmosfer bumi. Dia akan jatuh ke bawah, dan atmosfer bumi dibagi dengan beberapa lapisan. Ada ionosfer, ada mesosfer, kemudian ada stratosfer, dan itu dia selama dia belum jatuh ke angkasa. Nah itulah maka kalau Bapak kisah dengar tentang bagaimana orang pergi ke bulan, itu kan harus melempati, ditembus dengan 3 roket ya. Sebetulnya sama saja dengan tubuh kita. Ada roket di nafsul amarah, ada roket di nafsul mulhimah, ada roket di nafsul lawamah. Dan untuk sampai nembus nafsul mutmainnah atau batas atmosfer bumi dalam tubuh kita. Maka disitulah kita harus punya guru rohani. Disitulah kita harus punya guru rohani yang membimbing kita untuk kita take off dari tadi. Dari ionosfer ke mesosfer ke stratosfer sampai atmosfer bumi. Barulah nanti planet itu akan jatuh ke atas. Akan jatuh ke angkasa dari semua. Bukan jatuh ke bumi. Akan ditarik oleh matahari yang disebut gaya sentripetal. Yang jatuh ke sini disebutnya gaya sentrifugal. Ya. Nah ini kita harus paham. Jadi Al-Quran dan ilmu pengetahuan itu sejalan. Ya. Bahkan ilmu pengetahuan ayat kauniyah ini adalah pembuktian dari ayat Quraniyah. Nah ini. Makanya kalau misalnya Apollo yang ingin ditembuskan keluar angkasa, maka dia butuh 3 roket. Roket pertama diledakkan sampai di lapisan ionosfer, ledakan lagi di mesosfer, ledakan lagi, barulah tembus atmosfer bumi. Maka benda itu sudah ditarik oleh matahari, sentripetal. Kalau jatuh ke bawah namanya sentrifugal. Di sini namanya gravitasi jatuhnya.
Nah, makanya kenapa manusia dalam rencana berjalan kembali kepada Allah itu selalu ingin tobat, jatuh lagi. Ingin tobat, jatuh lagi. Karena memang tarikan bumi ini kuat tadi semua. Tarikan bumi ya, yang diperlambangkan tubuh kita dengan tarikan jasad tadi semua. Maka inilah kita harus mengerti dua bagian dua bagian dari diri kita. Nanti insya Allah akan bacakan kitabnya sedikit saja untuk pembuka saja tadi ya. Dua bagian dari diri kita, mana kita ini yang harus terus menuju kembali kepada Allah dan mana nanti yang akan tertinggal di bumi ya, sebagaimana tadi. Nah, itulah kenapa dalam nafsu pun sama seperti halnya di langit ini. Kenapa langit ada 7 lapis langit kan bahasanya? Karena setelah dia mesosfer atmosfer bumi, benda itu semua akan ditarik ke atas semua. Demikian diri kita. Maka itulah kenapa ada amaroh. Amaroh itu adalah nafsu yang paling bawah, yang paling berat ya. Ada yang mana pada saat tubuh kita adalah masih dikuasainya. Bahkan kita pun ibadah pun karena perintahnya, karena ingin surga dan takut neraka tadi semua ya. Adapun ibadah kita pun karena sholat duha kita pun karena ingin rizkinya. Adapun tahajud kita pun adalah karena ingin qoma mahmudahnya, bukan Allahnya yang kita kehendaki. Itulah ibadah yang dibangun di dalam nafsu ammaroh tetap rendah karena dia tujuannya bukan Allah tadi semua ya. Maka dia akan naik sampai ke nafsul mulhimah pun jatuh lagi ke amarah. Mungkin ada sebagian dari riyadhah sampai kepada mulhimah jatuh lagi ke amarah. Nah, inilah yang harus kita tembus 4 lapis ya. Jadi ada nafsul amarah, nafsul lawama, mulhimah, harus sampai tembus nafsul mutmainnah. Karena kita berasal antara alam dunia kita, alam arwah itu nafsul mutmainnah, antara alam lahut dan juga alam yang ketiganya adalah jabarut, malakut, mulki, itu adalah kita di alam dunia ini. Jadi jangan aneh, mungkin pertanyaan siapa bah kenapa saya udah riyadhah, saya udah dzikir tapi saya kemudian jatuh lagi. Itulah karena yang terberat itu adalah nafsul amarah dari semua. Dan Allah hanya akan mengundang bukan 3 tadi, yang diundang yang lapis keempatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuh. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi. Gabunglah dengan hamba-Ku. Nah, jadi hamba bukan tuan. Nah, sementara kalau di nafsu amarah kita kan yang tuan. Jadi semua, ya Allah, berikan rezeki yang banyak, jangan sedikit. Ya Allah, panjangkan umur, jangan pendek. Ya Allah, berikan sehat, jangan sakit. Itu kan kita ini jadi tuan. Allah jadi hamba. Kita jajah Mas Bambang, Tuhan kita yang Maha Agung. Dengan perintah-perintah kita, kehendak-kehendak kita. Kalau datang yang enak, itu pun bari kita walaupun ngerti sedikit, alhamdulillah. Tapi nggak ngerti juga antara ucapannya, ikrarun bil lisan dengan tasdikun bil qalbi, dengan wa amalun bil arkannya, tetap aja ngomong alhamdulillah hanya ikrar doang. Tadi semua. Karena nggak ngerti. Tadi semua ya. Nah, inilah yang harus dipahami kita, karena pada dasarnya apalagi itulah maka di situ manusia secara tauhid digolongkan. Ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Ahli Sunnah wal Jamaah, ada falasifah, ada segala macam di situ ya. Disitulah sebetulnya ada istilah hulul, ada istilah ittihad, ada istilah ittisal, ada istilah infisal, ada istilah wahdatul wujud, ada wahdatul syuhud. Itu level-level di situ. Ya, itu yang memang karena Allah sudah mengatakan, aku hanya mengundang adalah mutmainnah. Artinya kalau kita ingin kembali kepada Allah, Mas Bambang, kita itu tujuannya tidak boleh surga, kita harus Allah. Karena Allah itu adalah merupakan tadi sidroh al-muntaha, penghujung daripada tujuan perjalanan manusia itu Allah, karena kita berasal dari Allah. Maka banyak orang mengatakan berharap doa minta surga. Surga itu adalah perjalanan. Makanya kata Allah, fadkhuli, baru irji'i ila rabbiki, kepadaku dulu. Barulah kata Allah tadi, fadkhuli fi ibadi, gabunglah dengan hambaku. Artinya apa? Kamu jadi maf'ul bih, akulah yang jadi fa'ilnya. Tadi semua.
Kebanyakannya kan dibalik, kita maf'ulnya kita ini sebagai fa'ilnya, Allah hanya maf'ul bih, disuruh-suruh sama kita. Ya Allah, ini itu kan, dan itu wajar karena memang sifat amarah. Makanya juga dengan nafsul amarah. Amarah itu dikata amar, yang memerintah. Berarti Allah pun diperintah sama dia. Ya Allah, bukan tadi. Makanya doa yang sudah Abah nggak pernah doa lagi adalah sudah 20 tahun adalah soal doa. Ya. Sampai dulu Abah pernah Agil Siraj. Sebutkan, saya bilang Kiai itu Abah ke PBNU. Abah kasih dana 100 juta sama Kiai hari ini juga. Abah bisa transfer hari ini juga. Coba tolong sebutkan dari mana itu awal doa sholat duha. Allahumma inna duha duhauka wal bahbauka itu. Itu baik awalnya memuji Allah. Tapi kemudian Allahumma in kana fis samawati fa'ansilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'syiran fayashirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Itu kata saya dari mana itu? Karena begitu saya belajar tauhid, Dasoke Umul Barohin, kemudian juga Kibayatul Awham dan semua kitab tauhid. Nah, di sini apalagi pada saat sudah belajar tasawuf, itu doa kurang ngajar bener. Dari semua. Di atas turunkan. Di bawah keluarkan. Jauh dekatkan. Sedikit banyakkan. Haram halalkan. Kalau kata guru saya itu lebih jahat dari rampok. Itu kan tadi. Kepada manusia pun, ini ya. Sampai dulu guru saya nyontoin tadi. Perempuan pakai kalung, kita di pasar, hei bu, sini, dompet, kasih, terus gelang, copot gelang, kalung, copot kalung, tadi semua ya. Nah inilah ya, tadi semua. Maka karena tadi kata Allah hanya akan diundang oleh Allah itu hamba, bukan tuan. Tapi kalau manusia berasal nafsu amarah, kenapa disebut amar, yang memerintah, dia selalu memerintah, bahkan memerintah Allah. Tadi. Karena yang ada di dasar jasad ini nafsunya amarah. Jasad ini selalu memerintah. Makanya kenapa kita ini diperintahkan kemana-kemana oleh jasad ini. Yang menderita adalah ruh kita. Tadi semua. Ya. Allah mengundangnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki. Tadi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah wahai hambaku. Nah itu. Baginda Nabi adalah hamba. Kita punya Rasul yang agung, yang mulia, menempatkan dirinya di hadapan Allah adalah sebagai hamba. Makanya kenapa Abah ceritakan baginda Nabi pun pernah ditegur oleh Allah 2 kali dalam Al-Quran. Wastagfir lidzambika. Mohon ampunlah Muhammad atas dosamu. Dijelaskan oleh para mufassirin, terutama Tuan Sabul Qadir dalam tafsir Al-Jailani, ada ailidan biwujudika. Maka dikatakan dalam Ihya, la hijabaka am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Am kaifa arekumah, bagaimana Mas Bambang kita mau jalan pada Allah tadi pada saat ruh kita dijajah oleh jasad kita sendiri. Nah ini maaf ya, ini Abah kan pan tauhid dan tasawuf, jadi jangan aneh. Jadi gitu. Kalau mungkin yang bagi syariat ya nggak apa-apa. Tapi kita juga nggak boleh di syariat saja. Karena syariat itu ya kalau Abah bilang bahwa Islam ini adalah harusnya satu. Makanya qul huwallahu ahad. Syariat itu baru 1/4 Islam. Thariqat itu 2/4 Islam. Hakikat itu 3/4 Islam. Yang disebutkan Islam itulah ma'rifat 4/4 alias 1. Itulah tauhid. Tadi makanya kenapa qul huwallahu ahad, sudah ahad semua itu di situ. Maka ini harus dipahami. Jadi kita ada yang kemarin juga komen di Abah, wah bah saya kan makom syariat. Ya silakan, berarti Anda 1/4 Islam. Terus bagaimana bah konsekuensinya? Ya berarti ya sama saja. Kalau kamu misalnya perjalanan dari satu kota ke kota, ya itu dibagi 4 etape. Etape syariat, etape tarekat, etape hakikat, etape ma'rifat yang disebut sampai. Tadi semua. Kita berada di etape 1/4. Tadi semua. Berarti sisanya itu neraka nanti. Silakan. Itu kan pilihan. Tadi semua.
Berarti sisanya itulah tidak bersama Allah. Karena tujuan kamu hanya jasad. Sementara dalam jasad kita, Mas Irfan, ada kolbu, ada asma dalamnya, ada lagi dalam asma, ada sifat, dalamnya sifat, ada zat. Maka itulah tubuh manusia dibagi 4 dalam berbagai kitab, Anwarul Qudsiyah, ya, Imam Sya'rani, dalam apa namanya Sirul Asrar Tuan Abdul Qadir, ya, Al-Gunyah Tuan Abdul Qadir, dan juga Imam Ghazali juga di dalam Ihya, ya, di semua, ya. Makanya kenapa Imam Ghazali itulah yang paling saklek. Nah, ini kebanyakan orang kita Nahdlatul Ulama selalu berpegang tauhid Imam Ghazali, tasawuf Imam Ghazali, tapi nggak pernah diaplikasikan Ihya, jadi semua. Maka namanya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin adalah menghidupkan sendi-sendi agama pada diri kita, kan tadi. Nah, inilah ya. Makanya kenapa itu siapa Mas Bambang kan Ustadz, itu kata Imam Ghazali kan tadi, jangan sampai kamu jadi ulama dunya tadi semua, ya, ulama dunya, karena tetap bahkan ulama syuk tadi semua, karena ulama seperempat tubuh itulah tadi semua, ya. Karena tadi kata Allah, ya ayatun nafsul mutmainnah, karena yang akan dipanggil oleh Allah itu sudah 4 lapis tadi, amarah, lawamah, mulhimah, kemudian barulah mutmainnah. Karena dari sini itu nanti akan jatuh sendiri ke atas. Barulah nanti ada rodiyah, mardiyah, kamilah. 3 lapis mulia lagi. Kan kita awalnya dari kamilah, turun ke mardiyah, turun ke rodiyah, turun ke mutmainnah. Itu di alam arwah. Pada saat ruh ditiupkan pada jasad, pada kita. Barulah kita turun ke alam dunia sebagai ujian. Turunlah ke mulhimah, turunlah lawamah. Lahirlah tubuh kita di dalam apa nafsul amarah. Dari semua. Ya betul, ya, cuma ritual, betul tadi semua, ya. Kebanyakan kita ini apa di dalam diba, dalam apa hanya membaca tentang resepnya, tapi kita nggak pernah masak, ya. Sama saja Bang, kalau pada saat kita ini Mas Ali Mustafa, ya, sama saja. Kita diajarkan resep, nggak pernah masak, kita nggak ngerti rasanya. Makanya tadi agama itu ada rasa di penghujung itu. Kenapa Islam, iman, ihsan? Ihsan itu rasa. Padahal semuanya kita mencari rasa. Apa yang bukan kita rasa? Menikah pun cari rasa, merokok cari rasa, ngopi cari rasa, ikan asin macam-macam nih cari rasa. Rasa itu Rasul Allah. Itulah hakikat kenyataan wujudnya Allah di segala isi alam. Tadi semua. Makanya jasad, kolbu, fuad, sir. Sir itu rasa. Dari rasa. Ihsan itulah rasa. Tadi semua. Ya. Maka bahas dulu ya. Selesaikan dulu. Kemudian kata Allah. Ya nafsu mutmainnah. Untuk sampai kepada mutmainnah. Kalau tidak mutmainnah. Berarti kita tidak ada undangan irji'i. Malah sebaliknya tadi. Walaupun kita datang haji. Labbaika Allahumma labbaik. Kata Allah. La labbaik. Tadi semua. Aku nggak ngundang kamu. Itu pahami juga tentang, nanti Abah bahas tentang rukun Islam yang kelima. Kenapa pada saat haji itu ada talbiyah. Dan mungkin para kiai, para ustadz sudah ngerti bahwa gimana Allah menjawab la labbaik. Tadi semua ya. Nah itu baru haji. Yang diperlambangkan seperti perjalanan setelah kehidupan. Makanya baju ihram sebagai ini apa namanya kafan, kemudian duduk di alasan Arafah kayak di mahsyar dan lain sebagainya. Tapi Allah berkata la labbaik. Coba pahami ini ya. Jadi akhirnya manusia itu pergi haji, pergi umroh hanya ritual saja, hanya sebatas ar-rihlah, litijarah, lisum'ah. Itu kan bagaimana Nabi sudah mengatakan tadi semua. Hanya bisnis, hanya jalan-jalan tadi kan, lisum'ah yang dikenal haji 2 kali, haji 3 kali dan lain sebagainya. Ya. Nah, karena tadi Allah hanya mengambil kita bi'abdihi tadi. Kita mengambil bi'abdihi. Kenapa dalam kitab Isra wal Mi'raj, siapa yang mau dijalankan oleh Allah, jadilah maf'ul. Jadi, kalau seandainya kamu yang jadi fa'il yang dalam melaksanakan ibadah, dalam sholat, dalam apa, dalam ini semua zakat, haji, akulah pelakunya. Tapi tidak mampu melihat afal Allah pada tubuh ini. Berarti kita tidak jadi maf'ul bih. Berarti kita adalah bukan hamba, tapi kita tuan yang sedang melakukan sesuatu untuk menjajah Tuhannya. Tadi semua. Hei Tuhan,
kan saya udah haji nih, tolong dong balas nih bekas rezeki yang dipakai untuk kajian ini. Ini tadi semua. Ya Tuhan, saya ini udah 12 rakaat tahajud nih. Coba mana makom yang kau janjikan itu? Coba. Tadi semua. Ini ya maaf ya. Ini kan kita bicara tasawuf ya, kita bicara, dan itulah harus begitu, dan memang Rasulullah itu yang dicontohkan dalam hidupnya. Kalau kita menjadi ingin umat baginda Nabi Muhammad ya terus, tapi kita hanya mendengar tentang teorinya, kayak Bapak mau ke mana? Ke Allah. Atau katakanlah jangan Allah, surga, atau katakanlah mana dari Bogor mau ke Jakarta. Bapak hanya berdiri saja cerita tentang pelang Jakarta, tapi berdirinya di pelangnya. Satu, saudara akhirat itu, saudara akhirat itu, saudara akhirat itu, saudara, tapi tidak pernah pergi ke akhirat. Hanya mengisahkan, menceritakan tentang akhirat. Tadi semua. Sama saja, saudara, cara membuat sop adalah kita beli daging, beli ayam, kemudian kita siapkan sayuran, kemudian caranya cincang ini semua, kemudian setelah itu masukkanlah air ke dalam panci, kemudian rebus dulu ayamnya supaya tidak bau amis, dan lain sebagainya, bla 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 bla. Habis itu tutup kitabnya, pulang. Kenyang nggak? Enak nggak sopnya? Ini selama ini manusia 90% hanya cerita akhirat, tapi nggak ngerti akhirat. Ya. Apa nih kelihatan kecil kali ya. Itu maksudnya ya. Ini dalam konsep tasawuf, Maka kenapa Allah itu bicaranya adalah kepada hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Asra dari kata syara, bukan kata asra, yang menjalankan, bukan subhanalladzi syara, tapi asra dari semua. Berarti yang dijalankan itu adalah menjadi maf'ul bih. Ini dalam perjalanan tauhid ya. Karena tidak mungkin kita bisa kembali kepada Allah kecuali oleh Allah. Tidak mungkin maaf nih kalau saya lihat tulisannya kecil-kecil ya. Tadi tidak mungkin ya. Nah, perjalanan kita kepada Allah itu bukan kayak gitu, misalnya dari Bandung ke Tasikmalaya. Bukan. Karena perjalanan dari Allah itu kan itu, makanya tadi kepada Allah itu tidak ada, Allah harus bebas dari ruang dan waktu. Makanya. Nah, inilah tadi. Maka jangan sampai nanti kalau sudah di level di situ, jangan lagi Allah diatur dengan ruang dan waktu. Ini sepertiga malam terakhir. Nah, yang disebut sepertiga malam terakhir menurut syariat beda dengan sepertiga malam terakhir menurut hakikat. Sepertiga malam terakhir menurut syariat adalah tadi jam 2 pagi, jam 3 pagi pada saat tubuh di jam itu. Itu tidak berlaku universal karena nanti dulu waktu saya di Prancis jam 2 siang teman saya lagi tahajud di Indonesia. Karena sepertiga malam terakhir itu harusnya berlaku adalah kepada karena hukum Allah kan juga ada ruang dan waktu. Ini yang harus dipahami. Makanya kalau seandainya hanya dipahami, maaf sekali lagi, dia hanya di level kulit syariat, maka kita akan terjebak dengan Allah yang kita kurung dalam ruang dan waktu. Sehingga Allah itu ada di jam sekian, tapi nggak ada di jam lain kan dari semua. Padahal Allah bicara tentang hukum Allah itu harus bebas dulu dari ruang dan waktu. Maka sepertiga malam terakhir itu adalah karena tubuh kita dibagi 3, syariat, tarekat, hakikat. Nah, sepertiga malam terakhir itu berarti sudah ada di makom hakikat, di makom tauhid. Maka jam berapapun adalah sepertiga malam terakhir, walaupun jam 12 siang. Mau duhur kayak apapun sepertiga malam terakhir. Karena selama bersama Allah, maka tadi di kebun jadi ibadah dan bersama Allah. Di sawah menjadi ibadah dan bersama Allah. Di kantor menjadi ibadah dan bersama Allah. Di pasar jadi ibadah bersama Allah. Tapi kalau hanya dipakom sepertiga yang awal, pada saat tubuh di masjid kita sebut ibadah. Pada saat kita di kantor nggak disebut ibadah. Sehingga kejujuran kita hanya dipertahankan di masjid. Begitu ke kantor kita kembali lagi jadi Dracula. Kita karena hanya memahami itu tadi semua ya. Tentang ruang dan waktu, padahal maksudnya adalah syariat, tarekat, hakikat. Sama saja kayak tentang Jumat. Tentang hadis Nabi, ini banyak orang mengartikan salah misalnya. Man mata min yaumil jum'ah dakhalal jannah. Siapa yang mati hari Jumat, dia itu telah masuk ke dalam surga. Jumat yang mana? Banyak manusia sedunia yang mati hari Jumat. Semuanya adalah orang tidak beriman atau orang pun beriman tapi tidak
sedang tidak ketaatan. Padahal dimaksudnya adalah yang sudah gabung dohir dan batin. Ya, sahabat. Dohir, ya, dan batin. Tadi jamu. Baginda Nabi Muhammad wafatnya Senin, lahirnya Senin. Tapi beliau berkata, man mata min yaumil jum'ah dahulul jannah. Ada yaum, memang ada yaum. Tapi ya, itulah tadi semua. Antara hari hakikat, hari syariat itu beda maknanya. Dan kalau kita ingin ibadah kita itu di sisi Allah, karena inna dina indallah. Kita ini agama di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Bukan indanas. Maka harus yang kita lakukan itu adalah untuk Allah, bukan untuk siapapun. Dan juklaknya juga harus mengikuti hukum Allah tadi semua, ya. Nah, maka tadi nyampe menurut Allah itu bukan nyampe dari Bogor ke Jakarta. Nah ini, makanya semuanya nyampe yang dalam busul dalam perjalanan ruhani dari syariat leburkan kepada thariqat, thariqat leburkan ke hakikat, hakikat leburkan kepada ma'rifat tadi semua. Itulah nyampe. Hilangkan perbuatan tubuh adalah sebagai perbuatan kita. Karena tubuh kita bergerak dalam sholat. Bisa takbir, bisa i'tidal, bisa sujud. Itu karena perbuatan hati, asma Allah. Tapi asma Allah itu bisa memerintahkan tubuh. Karenanya ada ruh Allah. Yang nafakhtu fihi min ruhi. Tapi ruh Allah yang merupakan hakikat Muhammad pada diri kita. Ternyata digerakkan oleh hayatnya Allah. Dan terus sampailah akhirnya berarti geraknya tubuh ini ternyata adalah geraknya dia. Itu maksudnya sampai, ya. Sampai hilanglah bahwa apa yang kita lakukan itu bukan sama sekali perbuatan kita. Bahkan hilanglah tadi keberadaan diri kita. Sama kayak Abah contohkan. Ini Bapak speaker di sana bunyi. Yang bunyi itu bukan speaker. Orang bilang, oh mungkin kabel. Bukan juga. Oh barangkali mic-nya. Bukan juga. Oh mungkin mulut Abah, bukan juga. Mulut ini ada, Abah mati, tetap aja nggak bisa ngomong. Mulut ini bukan tempat ngomong. Tadi semua. Berarti kalau begitu yang ngomong tadi di sono itu siapa? Tadi semua. Nah itulah yang maksudnya adalah sampai hilangnya. Makanya tadi nanti kita akan sedikit bahas di sini. Makanya tadi kenapa? Maaf ya, di dalam surat Al-Hijr Allah sudah berfirman begitu saklek dan iblis sudah memberikan iblis itu sudah memberikan apa namanya? Iblis sudah memberikan seolah-olah apa namanya? Bocoran kepada kita. Pada saat setelah apa namanya? Qala fakhruj minha fa innaka rajim, maka kalianlah keluar fa inna alaika la'nata ila yaumiddin, kalian dilaknat hai iblis. Nah, kita bicara iblis itu selalu ke iblis, padahal sebetulnya Allah sudah ngomong pada jasad kita itu sebenarnya. Iblis tadi semua. Maka ngomongin Adam, ngomongin iblis tadi semua. Maka kita harus ngerti ranah mana syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Barangnya itu mana tadi semua. Karena kita dalam ilmu ma'rifat tidak boleh ngomongin sesuatu yang kita nggak ada barangnya. Tadi karena iman itu tidak boleh hanya namanya. Karena tadi kata Allah, makanya kenapa Allah berfirman wahum yasabuna, ada wahum yusinuna sunnah. Ya, kita Allah sendiri di alam ada Allah ya betul ya. Itu udah hebat ya bang. Apa percayalah ini dari teman-teman karena bukti dari apa dari komen yang ada Abah melihat semua sudah luar biasa sebetulnya. Tadi semua tinggal kita diarahkan saja kita kan tadi. Kemudian kata Allah qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila. Kemudian iblis berkata qala rabbi fa andirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka kemudian minal mundorin ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktunya nanti. Waktunya itu apa? Sampai ruh kita keluar dari jasad. Jadi kalau bicara acara Al-Qur'an itu kalau sudah bicara tentang hakikat ma'rifat berarti harus dilarikan ke tubuh kita. Gitu kan tadi. Jangan khoyal nggak ada barangnya, karena kata baginda Nabi man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Siapa yang tahu nama nggak tahu barangnya, kafir dia. Nah tadi ngomongin surga tahu gak barangnya? Ngomongin barjah, mana barjah itu? Ngomongin sirot, mana sirot itu? Nah inilah nanti kena ranahnya. Nah, maka tadi kata iblis, qala robbi bima agwaitani. Qala robbi, iblis berkata, bak kosam, seolah bersumpah ya Allah, karena aku telah diberikan waktu oleh engkau ila yaumil waqtil ma'lum. Makanya itu juga terapkan pada tubuh. Berarti tubuh kita akan selama kita ini belum kenal pada Allah, jasad kita dikasih kesempatan oleh Allah sampai tubuh ini habis masanya.
Tadi maka seolah-olah qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wala ugwiyanahum ajmain. Maka dia kata tazin, tazin itu mendandani. Maka kata iblis, ya Allah, aku akan dandani dunia ini lebih indah. Maka tadi kenapa kita memandang anak, kadang-kadang anak kita alhamdulillah, tapi tidak mampu melihat Allah pada anak, sehingga anak itu indahnya karena indahnya Allah. Tadi itu. Yang kita lihat hanya makhluknya saja. Makanya kita tidak mampu melihat. Kalau kata Imam Al-Ghazali, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Tidak mampu melihat Allah pada anak, tidak melihat Allah pada segala apa yang ada, batil. Karena kita akan terjebak tadi semua. Maka iblis berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana tazin. Aku dandanin semua dunia itu lebih indah dari Allah. Sawah lebih indah dari Allah, pekerjaan lebih indah dari Allah, menjadi kiai lebih indah dari Allah. Maka banyak sekarang kita ini banyak jadi kiai bukan mengagungkan Allah, tapi mengagungkan dirinya sendiri. Sesungguhnya yang sedang diagungkan dengan ilmu Allah itu bukan Allah, tapi dirinya. Nah, ini harus dipahami oleh kita. Dan Abah bisa ngerti itu, dan bisa rasakan itu. Tadi, aku dandani, la uzayyinana, kata iblis. Iblis itu siapa? Ya tubuh kita sendiri. Maka kenapa tubuh kita akan selalu memandang baik kepada yang selain Allah semuanya ini. Semuanya hanya makhluk yang nampaknya, tidak mampu melihat yang sebaliknya. Tadi semua, ya. Ini yang harus dipahami ya, kalau saya tadi. Maka kata ibu, aku akan sesatkan semua dengan apa? Dengan mobilnya, dengan rumahnya, dengan anaknya, dengan kebunnya, status kiainya. Maka itulah ada hijab zulmaniyah, ada hijab nuroniyah dalam hikam. Yang paling bahaya bagi kiai, bagi ustadz tadi sudah ada hijab nuroniyah. Merasa sudah punya ilmu, merasa sudah punya resep, menceritakan tentang resep. Tapi dia pikir dia sudah berjalan menuju lokasi. Padahal belum. Padahal dia hanya bercerita tentang enaknya resep itu. Tapi belum pernah masak. Tadi semua. Makanya syariat harus ditorikatan adalah dengan masak. Nah, adapun torikot, Mas siapa kemarin Mas Bambang, banyak. Ada kiai kita, guru kita yang mengajar itu torikot. Torikot itu diantaranya ta'lim, muta'alim adalah bagian dari torikot. Tetapi ada torikot yang khusus, memang khusus untuk mendidik ruh kita. Mengajar pun torikot, bekerja pun di kantor torikot. Tapi kita harus mampu melihat Allahnya, yang di sebaliknya. Tadi kalau harus melihat yang batin, kalau bahasa hikam tadi adharawis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in, wujuda segala perkara, li'annahu karena satunya Allah adalah al-batin. Allah lah batin dalam segala perbuatan. Yang dohir, bahkan Allah juga nanti yang dohir. Nah ini kalau udah ngerti tadi semua. Nah inilah ya, makanya tadi kata Robi, bima agwait la uzaina lahum fil ar. Aku akan sesatkan semuanya dengan dunia ini. Segala apa yang kita dunia ini, segala apa yang kita anggap makhluk itu dunia. Maka masjid pun dunia. Kalau seandainya kita tujuan mengelola masjid, ngelola pondok-pondok pun dunia. Tapi pasar bisa akhirat. Menjadi nelayan di laut bisa akhirat. Jadi istilah dunia dan akhirat itu ada Allahnya, enggak gitu aja lah intinya. Karena sekarang banyak orang ngomongin produk akhirat, tapi sebetulnya dunia tadi semua. Tapi banyak orang kesibukan tubuhnya adalah dunia, tapi geraknya sebetulnya akhirat. Nah inilah, ya, ini ya. Makanya tadi wakoh dan harus mampu kita menghilangkan wujuda kulla syai'in, apapun yang nampak berupa af'al, berupa asma, berupa sifat. Wujuda kulla li'annahu karena satunya Allah ad-dhahir, dialah yang dohir, dialah yang wujud, dialah yang ada. Dialah sutradaranya. Gitu kan tadi. Kita adalah maka inilah tadi kenapa perjalanan manusia ini, kenapa kisah Mahabharata itu bagus tadi semua. Ada kisah Pandawa, ada kisah Kurawa. Kurawa ini ngaco. Karena yang selalu dilihat, kalau orang berdoa, ya Allah berikan rezeki yang banyak, itu Kurawa itu. Ya Allah berikan aku surga, Kurawa itu. Karena yang selalu dilihat, diminta itu bahwa makhluk lebih mulia dari Allahnya. Itu Kurawa. Dan lihat di faktanya, Kurawa itu kalah sama Pandawa. Padahal Pandawa itu yang diminta hanya Krishna. Dia hanya cukuplah. Wa kafa billahi syahidah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagiku Allah. Karena Allah adalah segalanya. Nah inilah cara pandang yang harus kita rubah. Ya ini tadi semua. Maaf ya abah minta tolong bantuan. Bukan anak ke pondok. Gak ada. Apa ini?
mau apa nih, balikan anak. Siapa nih Abah, nggak tahu dah alamatnya di mana, kontaknya siapa. Ini ya, ini ya, ini yang beberapa. Nanti sebutkan namanya ya tadi semua. Itu maksud Abah. Jadi kita ini sedang bicara. Jadi jangan apa yang Abah sampaikan, melaksanakan sholat, pusatkan jiwamu bahwa jiwamu adalah sedang ikut. Nah itu boleh itu dalam aplikasi. Sesungguhnya sholat itu kan kata Abah apa? Menonton af'al Allah. Sebetulnya sholat itu kan nanti di penghujungnya al-abid wal ma'bud wahid, sesungguhnya saling memuji. Makanya doa itu sebetulnya adalah yang meminta dan yang mengabulkan satu sebenarnya. Kalau Bapak sudah bisa meminta, yang meminta adalah dia. Nah itu bagaimana caranya kita yang meminta tapi kita anggap yang minta dia tadi semua. Nah, itu yang harus dipelajari. Inilah pelajaran ilmu tasawuf itu untuk mengalihkan channel tadi semua ya. Maka tadi kata iblis, karena akan kita sesatkan semuanya tadi, kata iblis, illa ibadaka al-muhlasin. Berarti kita ini bukan hanya, kenapa dalam Abah pernah ceritakan dalam surat wal asri demi masa sungguh manusia merugi kecuali orang yang melakukan amal soleh yang beriman. Kecuali orang iman pun merugi kecuali orang beriman yang melakukan amal soleh. Yang amal soleh pun akan merugi kecuali amal soleh dengan ilmu. Yang dengan ilmu pun akan merugi kecuali melakukan amal dengan iman, dengan amal soleh, dengan ilmu yang ikhlas. Yang iman, soleh, ilmu dan ikhlas pun masih merugi kecuali yang mukhlas. Iblis kan berkata begitu, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang sudah al-mutu qabla antamutu, maka tidak ada lagi jajahan kepada tuannya karena dia sudah hanya melihat maf'ul bih dalam tubuhnya ya. Artinya inilah sudah melihat bahwa itulah yang katakan subhanalladzi asra bi abdihi. Makanya kenapa lailan itu menggunakan isim nakirah tadi, bi abdihi lailan minal masjidil haram, temukan masjidil haram pada diri, ilal masjidil aqsa, temukan masjidil aqsa juga pada diri. Syariatnya ada, hakikatnya ada. Mustahil ada syariatnya tanpa ada hakikatnya. Karena syariat yang muncul itu dari hakikat. Paham itu? Jadi kalau ada perintah syariat itu karena perintah hakikat sebetulnya. Nah inilah maka kenapa Imam Ghazali mengatakan siapa yang bersyariat tanpa bertasawuf dia adalah fasik. Siapa bertasawuf tanpa syariat, tanpa fikih, zindih dari semua. Ya. Itulah keseimbangan. Abah gancangan aja ya terakhir sebentar aja ini untuk biar nyambung ke bab barusan. Dijelaskan di sini fal insanu ala nawaini jismaniyun wa ruhaniyun. Fal jismaniyun adalah insanun amun. Jadi katakan bahwa manusia ada terdiri dari dua bagian ya, jasad dan ruh ya. Fal jismaniyun adalah apa namanya? Insanun adalah amun, adalah bagian tubuh yang jisim adalah bagian yang umum. Waruhaniyun insanun khosun. Adapun bagian yang ruh adalah yang khus. Dikatakan adalah farujuul insanil ami ila watanihi wa huwa darajat. Kembalinya bagian yang dohir, perjalanan kita disebut darajat. Itu makanya ada surga nanti. Ya, perjalanan. Jadi ngomongin surga itu perjalanan bagian yang dohir. Farju, jadi apa namanya, insanul amin wa tanihi wa huwa darajati bisababihi amali ilmi syariat, dengan mengamalkan ilmu syariat, wa tariqati dengan tariqat, wal ma'rifat kama qala wal hikmatul jami'atu ma'rifatul haq idza amila bila riyain, tanpa riya, wala sum'atin, tanpa su'ah, li anna darajati ala salah satu tabaqatin, yang dikatakan bahwa yang namanya darajat itu dibagi tiga. Fal awal, yang awal adalah al jannatu fi alamil mulki, adalah surga di alamil mulki, wahia jannatul ma'wa, yaitu adalah jannatul ma'wa. Wasani, yang kedua adalah al jannatu fi alamil malakut, adalah wahia jannatul naim, adalah surga di alamul malakut yang Abah sudah bicarakan kemarin. Maka surga itu perjalanan ruh untuk sampai awalnya kita dari al-kursi, kembali dari alamul lahut, kembali ke alam lahut. Maka kita akan melewati surga atau neraka. Nah, semua ya. Wajibah wahia, kemudian dikatakan wasalisu ada al-jannatu fi alamil jabarut,
wa hiya jannatul firdaus fa hadhihi ni'amul jismaniyun fala yasilul jismu ila alamihi illa bisalasati ulumin. Ada dengan 3 ilmu, wa hiya syari'atu wat tariqatu wal ma'rifatu kama qala al hikmatul jami'atu ma'rifatul haq wal amalu biha wa ma'rifatul batil wa tarkihi. Adalah dari semua adalah hikmah, adalah apa namanya, yang mencakup adalah mengenal Allah dan mengamalkannya dari semua. Wa kama qala Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Itu doa baginda Nabi. Allah, masukkanlah kami bahwa yang benar adalah benar dan yang dengan kemampuan mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah salah dan berikan kemampuan menjauhinya. Itulah sehingga Nabi bersabda selanjutnya adalah wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man arafa nafsahu wa khalafahu faqad arafa rabbahu wa taba'ahu. Siapa yang mengenal dirinya dan melawannya, barang siapa mengenal dirinya dan melawannya, berarti dia mengenal Tuhannya dan mengikutinya. Jadi kita tuh kalau melawan kita berarti mengikuti Allah. Kalau mengikuti kita berarti melawan Allah. Ini ya. Dikatakan di sini adalah waruju'al insanul khosah. Wa khosun wa wusulu wa huwal qurbatu bikuna. Berarti sini adalah bi ilmil hakikati wa huwa tauhidu fi alamil qurbah. Allahuti wa fi hali hayatihi fid dunya bisababil adati sawam. Dikatakan bahwa orang ketika kembali sampai manusia kepada yang khusus ruhani disebut alam kurbah. Karena kita berasal dari alam kurbah. Yang Abah sudah jelaskan sebelumnya, lahut, malakut, jabarut, mulki, tadi semua. Inilah perjalanan ruhani kita, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Tubuh kitanya mim, ha, mim, dal. Ruh kitanya alif, lam, ha. Yang akan membimbingnya Jibril, Mikail, Israfil, Israel. 4 tadi semua. Itulah yang adalah makanya sesungguhnya alatnya, indranya, penglihatan, pendengaran, ada penciuman dan perasa tadi semua. Inilah ya tentang 4 hal tadi. Makanya itu ya yang bisa untuk semua. Jadi perjalanan kita itu bukan untuk menuju surga, karena memang dalilnya tidak ada dalil kita berasal dari surga, tapi surga itu sebagaimana dijelaskan oleh Abah hanyalah perjalanan ya. Hanyalah perjalanan kita dalam tubuh kita. Jannatul ma'wa itu adalah, makanya tadi kalau Allah bicara tentang dipan dari emas, bidadari, semua tentang itulah jannatul ma'wa. Sebetulnya kenikmatan-kenikmatan jisim yang Anda akan nikmati hari ini atau Anda tidak nikmati hari ini. Bagi yang Anda di neraka ya tidak menikmatinya, tentu saja dari semua ya. Tetapi sesungguhnya itulah jannatul ma'wa. Maka bidadari apa semua ini ya harus dirubah paradigmanya. Tadi jangan lagi kita menciptakan surga yang sebagaimana surganya orang Hindu, sawarga loka tadi semua. Betul, dalam surga kita pun sama, jannatun tadi minta tial anhar khalidina fiha tadi semua. Maka fihanya adalah isim domir. Maka selama tubuh kamu ada, nah itu. Makanya kenapa dalam Quran Allah cipta surga selama langit dan bumi masih ada, kata Allah kan tadi. Ngomongin neraka siksaan itu selama bumi dan langit masih ada, maka ada fiha. Nah, fihanya itu kepada itu semua. Nah itulah ya, maka Syekh Abdul Qadir begitu jelas dalam kitab Syiru Asrar ini menjelaskan etape perjalanan manusia dari Allah kembali kepada Allah secara tanajul maupun secara tarki, termasuk nanti di belakang tentang bagaimana amaliyah-amaliyahnya harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita ngomongin surga hanya cerita saja tentang enaknya surga. Akhirnya bahkan karena saking kita menceritakan enaknya surga, nggak ngerti surga itu sendiri. Tadi seperti menceritakan enaknya masakan, tapi tidak pernah kenal kepada masakan, tidak pernah merasakan bagaimana rasanya masakan itu. Akhirnya kita dalam bikin resep, waktu menceritakan resep kita berlebihan. Ini sekarang banyak orang yang berlebihan menceritakan sesuatu bukan pada faktanya, karena nggak lihat barangnya tadi semua. Tentang siksa juga berlebihan, tentang surga berlebihan. Padahal Quran sangat, ulama jelas, hadis jelas. Inilah
Karena kembali kalau bicara tentang ilmu yang disampaikan dengan lisan ini sahabat ya tadi, satu kata jadi dua kata jadi tiga kata jadi 10 kata tadi semua. Ini ya yang kita harus mulai realistis dalam belajar sekarang. Segalanya itu harus bisa kita rasakan. Ini. Jadi untuk sementara Mas Bambang, Mas Irfan ya, dan juga teman-teman yang lain barangkali yang ikut hadir, karena sebetulnya ada teman Abah ini sekarang udah naik 30 nih. Tadi semua udah naik 30 ya. Siapa lagi nih? Jiwa yang tenang, tentram, bahagia, mutmain, itulah surga yang iya betul. Iya. Itulah surga. Tadi sudah ada surga. Maka kata Abah kemarin waktu bicara innama ya'muru masajidallah. Tapi kebanyakan orang-orang sekarang mengartikan innama yu'amiru masajidallah. Tadi akhirnya sibuk ngebangun masjid, sibuk ngecat masjid, sibuk ngepel masjid. Bahasanya batas suci katanya gitu kan tadi. Tapi padahal yang diminta oleh Allah adalah masjid yang ada pada dirimu. Innama ya'muru masajidallah, makdarnya adalah masdarnya imaroh. Maka masjid yang ada rumahnya dia di sini tadi semua. Ma fi qalbi ghairullah tadi semua. Di masjid itu dikasih patung apa-apa gitu kan. Tapi yang tidak boleh di masjidnya dia yang ada patung tadi semua ya. Karena Allah itu penjemburu dan Allah itu adalah kita, kenapa kita harus mentauhidkan Allah? Karena memang Allah sudah memberikan syarat kepada kita, dia tidak mau diduakan. Bahkan saking tidak mau diduakannya Allah, dosa menduakan itu besar. Makanya innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Tapi Allah mengampuni dosa. Dosa membunuh, dosa zina, dosa mencuri, Allah masih maafkan. Tapi dosa menduakan dia. Nah itu. Maka jangan aneh kalau ada juga yang kiai yang datang ke Abah, "Bah, saya membaca kitab Risalah Kusyairiyah, kok Imam Kusyairi saya bingung sih, orang maksiat tapi tahu Allah, dia lebih baik daripada orang taat tidak tahu Allah." Nah itu. Betul tadi semua. Itulah pemaknaan nanti khairihi Allah wa syarihi Allah. Kalau sudah kenal Allahnya, perbuatan kita yang baik buruk pun semua baik kalau Allah muhariknya. Nah itu. Nah, tapi kita jangan macam-macam tadi, karena contoh kayak Fudail bin Iyad, Syekh Sakoti, dan tokoh-tokoh sufi yang buruk asalnya, Umar bin Khattab dan lain sebagainya, sesungguhnya setelah mereka itu adalah buruknya bukan karena ngikutin hawa nafsunya, tapi memang dibuat oleh Allah tadi untuk dia dipelesatkan ke tempat yang tinggi tadi semua. Maka tidak semua orang yang kotor hari ini adalah kotor. Ingat itu. Tidak boleh kita mengukur seseorang dengan maksiatnya, tidak sholatnya, tidak kotornya dan lain sebagainya tadi semua. Maka yang Abah sering temankan pada teman-teman Abah, hati-hati justru kalian para ustadz, para kiai yang sudah merasa mulia. Itulah kehinaan tadi semua. Merasa berilmu, wah, diagungkan oleh santri, diagungkan oleh masyarakat. Ya kayak Habib inilah. Contoh. Pada saat maka Abah selalu berkata, siapa yang pernah merasa paling mulia, dialah paling hina. Maka sampai Abah pernah mengatakan, kalau ingin kalian siapa yang akan tersiksa dalam neraka paling banyak, tuh Habib, kata Abah tadi semua. Sesuai dengan ilmu tadi semua. Siapa yang diagungkan, siapa yang makanya tadi orang-orang yang mengagungkannya juga mereka sama saja memberhalakan mereka. Nah ini dia tadi, mencintai dzurriyyat Rasul bukan dengan demikian, karena ada dzurriyyat Rasul secara hakiki, ada dzurriyyat Rasul secara syariat. Ini yang pahami. Maaf ya, barangkali ada yang cocok dengan pengajian Abah, silakan ikuti. Kalau nggak cocok, silakan kembali. Cuma yang Abah selalu ingatkan pada teman-teman yang datang ke sini dari berbagai daerah, berbagai negara, adalah tadi jangan sampai kamu ada terutama bagi orang berilmu ada hijab nuronnya. Hijab tapi berupa cahaya. Apa itu? Kebaikan, mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Itu kan ilmu. Ilmu itu ilmu nurun, cahaya. Tapi dia nggak ngerti bahwa hijab berupa cahaya itu lebih berat daripada hijab berupa kegelapan. Orang kalau dikasih kegelapan, kasih dagang rugi, kasih musibah, dia langsung ingat Allah. Mudah. Hijab zulmaniyah itu adalah hijab yang paling mudah. Maka kalau seandainya sudah ngerti, maka akan meminta tadi. Segala yang sifatnya tidak kita sukai adalah hijab zulmaniyah, akan membawa kita justru kepada Allah. Tapi hijab-hijab kemuliaan berupa harta, kaya, berilmu, jago, itulah hijab berupa cahaya. Tapi dia tidak tahu dia. Allahu nurus samawati wal ar, kemudian dihalangin berupa cahaya, sehingga cahayanya itu tidak nampaklah cahaya Allah itu, karena yang nampak yang lebih terang cahaya dirinya. Itulah hijab yang paling berat.
Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, manis dada ilman lam yabdad binallah illa bu'dan. Makin bertambahnya ilmu, tapi tidak bertambah hidayahnya. Bukan makin dekat kepada Allah, justru semakin jauh. Maka kalau menurut Abah bukan seberapa tinggi ilmunya, tapi bagaimana bisa mengaplikasikan ilmu itu adalah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di penghujungnya kata Abah tetap saja kita ini harus kembali kepada Ar-Rahman Ar-Rahim tadi semua ya. Mohon maaf Mas Bambang, Mas Gunawan, Mas Irfan, Mas Ari, Mas Udin, ya kemudian juga Pak siapa yang dari Sabah, Bang siapa dan teman-temannya dan juga teman-teman Pejampangan saya semua. Hampura ya, mohon diluruskan ini kalau ada koreksi, mungkin Abah salah baca kitab, tolong dikoreksi. Tadi kemudian maaf tidak bisa membaca betul, hati-hati bertasawuf tanpa fikih, jelas itulah. Maka tadi kan baginda Nabi sudah berkatakan awalnya kata siapa juga dimulai dari kan tadi jasa dulu, baru ke kolbu, baru ke tadi semua. Tapi fikih itu juga harus kita kuasai untuk mengutur jasad. Siapa yang menggerakkan jasad ini? Nah itu ya. Maka Abah sarankan selalu datanglah ke pondok-pondok pesantren, ke guru-guru kita semua. Fikihnya juga dibenarkan tadi semua. Tapi nanti jangan terjebak dengan fikih. Karena banyak orang sampai saking asiknya dengan fikih sampai Allahnya lengit tadi semua. Gitu kan tadi. Yang makanya kenapa dalam kita lihat nanti Anda mungkin yang di daerah Jawa Barat itu banyak tulisan Syekh Muhi Pamijahan Jamiul Mukni. Di situ luar biasa dibagi antara ibadah, ubudiyah, abudah. Antara ibadah gerakan tubuh diatur oleh fikih, hasilnya sah, tapi sah itu tidak akan bisa kecuali dia sah. Jadi ilmu itu fikih itu untuk sah ya. Tapi sah itu mengantarkan kepada makbul. Dan di makbul mengantarkan kepada majur. Maka tahapannya tetap 3. Tadi betul. Islam, iman, ihsan. Tadi semua. Jasad diatur dengan fikih. Kolbu diatur dengan dengan tasawuf. Hakikat diatur dengan tauhid. Kemudian hilangkan. Fikih, tasawuf, tauhid. Hilangkan ke dalam ma'rifat. Inilah, udah semua. Semuanya dalam satu kesatuan. Fikih menyatu dalam tauhid. Semua menyatu dalam. Mudah-mudahan sehat ya semua. Mohon maaf ya tadi teman. Ya, Abah bilang nanti kalau yang ingin ini bertanya nanti boleh di situ ditulis saja karena yang admin Abah itu bukan Abah di sini. Abah hanya live saja. Abah nggak tahu dari mereka nanti dia akan print dikasih ke Abah dari semua ya. Terima kasih sahabat, sehat semua. Kita saling mendoakan saja. Yang penting jangan kita terjebak dengan gonjang-ganjing nasab ini. Tugas kita. Nah tadi contohnya kiai-kiai yang dia nggak punya tauhidnya kuat. Begitu ingin menyampaikan hak, nggak berani dia. Takut Rizik Syihab, takut ini. Nah, itulah tadi. Bagaimana? Tadi. Tapi kalau dia bilang, jangan ngomong tasawuf dong. Tadi fikih aja. Gitu kan, tadi. Tapi giliran diuji sedikit aja oleh Allah. Penakutnya luar biasa. Takut pada Allah. Takut pada orang. Takut pada miskin. Takut nggak ada rezeki. Takut nggak dihargai orang. Takut dimarahi orang. Apa itu jadi kiai kayak begitu. Ya. Terima kasih. Ya, mohon maaf atas kurang wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.